1. Nama saya Arisa Sriani. Nama saya Andri. Nama saya Cheryl Ayudri. Nama saya Imana Sila. Nama saya Astia Reno. Nama saya Yulianti. Nama saya Aulia Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Andri dari kelas 12 MIPA 2. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan berbicara dan membahas mengenai Orde Baru dan sekarang. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Rahman Sidik. Beliau adalah seorang petani. Mohon izin Pak, izin bertanya. Kalau boleh tahu, Bapak sekarang umur berapa? Umur 50 tahun, Bapak kelahiran tahun berapa? tahun 1972 Di mana itu, Pak? di Cilacap. Baik, Pak, kita bahas mengenai petani masa Orde Baru dan sekarang. Izin bertanya, Pak, boleh Bapak bercerita pengalaman Bapak selama menjadi seorang petani? Siap. Dari tahun pertama ya, berarti tahun Iya. baru, Orde Baru. Orde Baru. Ya, Pak. Waktu dulu saya jadi seorang petani sangat mudah membeli berak dan penghasilannya pun walaupun pendapatan sedikit tapi manfaatnya besar banget. Iya. Perbedaannya itu perbedaan di tahun sekarang. Iya. Tahun sekarang susah beli berak, pembeli bibit susah, penghasilan juga susah. Walaupun nilai bibitnya gede tapi manfaatnya kecil banget. Itu perbedaannya. Oh iya, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Sudah berapa lama, dari tahun berapa Bapak menjadi seorang petani? Saya jadi petani, seorang petani dari masa kecil, dari tahun 1986. Menurut Bapak, dalam bertani di masa Orde Baru sekarang itu kesulitan atau tidak, Pak? Sangat kesulitan. Kesulitan dalam hal apa, Pak? Sekarang kesulitannya kita beli bibit juga mahal, lagi pula banyak banget aturan ini itu dan sebagainya. Itu kesulitannya. Lagi pula pengeluaran hasil petani, hasil ladang itu sangat susah untuk mencapai target yang dibutuhkan. Jadi, Pak, kalau boleh tahu penghasilan yang didapat selama Bapak menjadi seorang petani itu kira-kira berapa, Pak? Per hari atau per panen? Per panen. Kalau per panen itu lumayan cukup susah diprediksi sebenarnya. Tapi alhamdulillah yang namanya petani untung rugi itu udah risiko. Apa perbedaan bertani Orde Baru dan sekarang, Pak, menurut Bapak? Perbedaannya itu sangat jauh. Perbedaannya waktu Orde Baru itu pengeluaran hasil petani itu mudah sekali walaupun pendapatannya kecil tapi manfaatnya besar. Nah, untuk tahun sekarang, masa-masa sekarang itu susah beli bibit, susah mengeluarkan hasil panenan, itu sangat susah banget. Lagi pula nilainya gede pun itu tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak mencukupi untuk kebutuhan. Menurut apa saran Bapak untuk kedepannya agar pemerintah bisa lebih baik lagi terhadap para petani? Kalau bisa, pemerintah itu setidaknya harus memperhatikan seorang petani antara hasil panen dan pembelian bibit, juga pembelian berak, itu pembelian pupuk. Itu sangat dipersulit untuk petani sekarang. Itu.
Baik Pak, kita sekarang menuju pertanyaan selanjutnya. Sekarang tanaman apa yang sedang fokuskan di ladang Bapak tanam? Singkong. Singkong. Kenapa singkong Pak? Kenapa Karena tidak mencoba dari yang lain gitu Pak? singkong itu lebih mudah kita tanam, hasilnya pun lumayan ada. Berapa keuntungan dan kerugian Bapak selama menjadi seorang petani Pak? Keuntungannya jadi seorang petani, waktu hasil panen Ya, dapat duit ya, lumayan untuk mencukupi, ya. untuk menafkahi anak dan istri. Itu aja. Kerugiannya Pak? Kerugiannya harga hasil petani itu relatif murah banget. Itu kerugiannya. Tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Ya. Baik, wawancara kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya Pak. Tentunya di sini kita sama-sama berharap agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik. Semoga suatu saat harapan dan keinginan kita bisa terwujud Pak. Amin. Mudah-mudahan Bapak dalam bertani untuk kedepannya bisa menghasilkan yang terbaik. Tetap semangat Pak, sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aulia dari 12 IPA 2. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari video tersebut oleh rekan saya yaitu Andri. Kesimpulannya adalah dalam masa Orde Lama menitik beratkan upaya peningkatan produksi beras yang dimulai dengan rencana Kasimo pada periode 1945 atau 1950, kemudian biasanya akan lebih tergantung pada alam sehingga saat musim kemarau pertanian mereka bisa sangat kering. Berbeda dengan masa Orde Baru, dimulai sejak masa Orde Baru di mana pemerintah membentuk rencana pembangunan 5 tahun atau juga bisa disebut repelita yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong keberhasilan swasembada pangan khususnya beras. Dalam masa Orde Baru, kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pertanian dapat menciptakan pertahanan pangan, dibuktikan dengan adanya kebijakan ekstensifikasi. Sekian dari saya kesimpulannya. Mohon maaf ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nasrira dan rekan saya Anissa Sriani. Kami dari SMA Negeri 1 Ciranjang, kelas 12 IPA 2, kelompok 1. Kami di sini akan mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang sudah lama memiliki profesi sebagai pedagang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ada apa, Neng? Sebelumnya saya meminta izin untuk mewawancarai seputar pedagang pada masa Orde Baru hingga masa reformasi atau sekarang. Oh iya, insya Allah kalau ibu bisa menunjukkan, kalau ibu ada pikiran yang jernih-jernih, pasti bisa mengetahui, itu bisa memberikan solusi misal. Ibu, saya mau tanya boleh? Iya boleh. Untuk namanya Iya, siapa? namanya Ibu Fatimah. Lahirnya Iya lahirnya dari di Bandung. Ibu Maya Cililin lahirnya mah, tapi udah besar kelas 1 SD ke sini. Jadi lahirnya tahun 59. Udah usia ibu sekarang udah 64 tahun. Apalagi tanya ya. Ibu, kalau di sini sudah berapa lama tinggal di sini? Di sini udah dari umur 7 tahun aja waktu masuk sekolah. Sekarang berarti 64 di
dikurangi 7 berarti 57 tahun di sini. Udah tua banget, kayaknya udah dari kecil banget. Kak, apalagi? Baik Ibu, kalau gitu kita bahas mengenai perdagangan masa Orde Baru dan sekarang. Iya, masa Orde Baru dulu ibu kan punya waktu mulai berdagang, waktu umur punya anak satu. Yang satu itu ibu dari umur 17 tahun. Kan ibu mah 17 tahun udah melahirkan. Jadi waktu ibu punya anak satu mulai berdagang. Dagangnya kalau ibu dari dulu ya alhamdulillah bisa ya membiayai anak, bisa kebeli tanah walaupun sedikit gitulah, alhamdulillah untuk biaya hidup jadi tidak numpang pada orang lain gitu. Kalau dulu kan ibu numpang dulu waktu baru punya anak satu mah, numpang dulu itunya ya tempatnya ya rumahnya juga. Tapi kan alhamdulillah mulai berangsur-angsur dari tahun ke tahun ibu punya tanah, kebeli tanah buat duduk gitu, terus punya rumah juga gitu. Udah anak-anak pada gede, alhamdulillah bisa menyekolahkan, bisa menguliahkan gitu. Waktu tahun-tahun belakang ya waktu Orde Baru, kalau sekarang apalagi tanyanya. Ini kan yang di belakang kita kan Ya. seperti warung kayak gini Ya. Bu. Sebelumnya ada selain dari warung misalkan kayak jual nasi atau gimana? Enggak, itu mah waktu dulu mah jualan bakso, sirup, lotek, yang itu yang dulu mah tak itu yang punya yang punya penghasilan yang sehari-hari kan mendapatkan sampai 60.000, 50.000 satu hari itu bisa. Karena sekarang mah cuman apalagi kan sekarang usianya udah begini, jadi tidak yang tidak bekerja sendiri gitu, yang cuman begini aja, jadi cuman profesi sekarang dibilangnya itu profesi pedagang dari dulu sampai sekarang tidak berhenti gitu. Jadi sekarang cuma itu aja. Berarti untuk semacam kesulitannya itu sebagian orang lebih ke kayak ekonomi Ya. kayak yang bilang Ya. dulu pendapatannya lebih banyak kan daripada yang sekarang. Iya, iya. Kalau misalkan untuk rata-rata dulu sama sekarang itu berapa? Ya kalau dulu mah kata ibu juga dari tadi, kalau dulu mah bisa menghasilkan satu hari pendapatannya, keuntungannya itu sampai 60-50 bisa satu hari. Kalau sekarang mah cuma numpang makan aja, numpang jajan cucu itu. Sekarang mah tidak ada lebih dari itu juga, alhamdulillah cuman barokahnya aja gitu. Perbedaan sebelum kali dagang Orde Baru sama sekarang itu apa ya perbedaannya? Perbedaannya ya itu aja seperti tadi. Kalau dulu mah dagangnya saya kata itu banyak penghasilan, keuntungan minimal. Kalau sekarang mah bedanya ya kan sekarang mah pedagangnya udah banyak atau ya ini dari KRT-an ini juga ada berapa Banyak pesaing, ya ya, banyak Bu. pesaing, makanya kesulitannya itu aja. Cuman ibu mah dibilangnya profesi aja gitu. Jadi ya ini gitu kan sekarang mah kan dulu mah yang punya bakso cuma ibu di sini, rotek, ibu bikin sirup segala macam ibu bikin di sini dari dulu, makanya nah sekarang mah apalagi sekarang mah badannya udah tidak ini lagi ya, udah sudah gitu, udah tua lah itu mentan mah, jadi udah tidak ini tenaganya kan dari rumah yang kalau meladani teh ya yang jajan mau lotek ya sebentar predok ya gitu. Kalau sekarang mah kan udah Untuk solusi untuk pedagang yang sekarang itu gimana? solusinya seperti mohon bantuannya aja gitu. Kalau ada bantuan mah ya solusinya mah begitu aja. Kalau di sini kan sekarang mah mengharapkan bantuan dari pemerintah aja dari dulu. Kan sekarang itu masih menanti, ada katanya masih ada bantuan dari ini ada apa kemarin teh anu dikasih Bansos. bukan bansos, ibu mah tidak dapat bansos,
cuman itu apa kamar itu buat warung yang kecil-kecil teh UMKM. eta UMKM itu iya harapkan dari pemerintah itu aja sampai menanti kan katanya dulu udah di foto-foto gitu yang iya. tapi belum cair juga gitu masih menanti. Semoga bisa cepat cair Amin, gitu ya. iya amin. Insyaallah udah nanti. Apalagi? Baik Ibu, sudah cukup wawancara kita. Ya. Terima kasih atas waktunya Iya. dan sedikit ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya sama-sama. Untuk kesimpulannya mengenai wawancara tadi mengenai pedagang di masa Orde Baru dan masa reformasi apa sekarang. Untuk kesimpulannya, yang pertama dari mulai pendapatan, di mana pendapatan pada saat dulu dan sekarang itu berbeda. Berbedanya seperti apa? Dulu itu pendapatannya lebih banyak dibandingkan sekarang. Misalkan dulu itu pendapat satu harinya itu bisa sampai 50 sampai 100 mungkin ya. Dan untuk sekarang untuk pedagang seperti warung kecil-kecilan itu tidak sebanyak itu gitu. Dan selain dari itu adalah penghambatnya dari ekonomi. Mungkin kebanyakan orang memiliki tujuan untuk mereka berdagang gitu. Dan yang tadi kami wawancara itu dulu itu ia berdagang untuk memenuhi kebutuhannya ya kebutuhan hidup sampai Membeli tanah. nah ya dari menyewakan hasil tanah. pedagang, dari hasil berdagang kayak bakso, terus karedok. Kalau sekarang itu lebih ke warung kecil-kecilan dikarenakan sekarang sudah mulai usianya sudah mulai bisa apa ya namanya sudah dibilang tua lah. udahnya ya gitu, dan badan sudah mulai tidak fit, jadi hanya untuk perdagangan itu hanya untuk sebagai bisa dikatakan hobi juga gitu, dan profesi juga yang memang tidak terlalu untuk membutuhkan hasilnya ya Menguntungkan. gitu. Mungkin itu aja untuk kesimpulan dari keseluruhan wawancara tadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Yulianti dan rekan saya. Nama saya Cara Ayundri. Nama saya Astia Reno. Kami dari SMA Negeri 1 Ciranjang, kelas 12 IPA 2, kelompok 1. Kami di sini akan mewawancarai seorang birokrat. Permisi Pak, sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Iya. Jos Sumarno. Bapak lahir pada tahun berapa? Kalau sekarang 76 berarti tahun berapa? 7. Usia sekarang 76. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? 53 tahun. 23 tahun. Baik, kalau begitu kita akan membahas Ini dari mana? birokrat dari SMA Negeri 1 Ciranjang, kelas 12 IPA 2. Kita akan coba membahas mengenai birokrat pada masa Orde Baru dan sekarang. Bapak pernah menjabat sebagai apa? Bapak mah bukan menjabat, dapat tugas di DPRD Cianjur, tugas 5 tahun. Menjabat pada Jadi tahun berapa? tugas mengkritik birokrasi Pada tahun berapa kira-kira? 99 sampai 2004. Berarti udah berapa tahun? 18 tahun yang lalu. Boleh Bapak sedikit bercerita pengalaman selama menjadi birokrat pada waktu itu? Birokrat pada waktu itu. Birokrat pada waktu itu saya mengisi peralihan dari zaman Orde Baru ke zaman Reformasi. Nah, itu jadi setelah Reformasi ya semua orang bisa lah untuk, kalau dulu kan enggak, mau jadi lurah zaman Orde Baru aja harus tentara karena pemerintahan otoriter Soeharto. Kan belum ada, jadi dulu mah rakyat mah kalau nggak
menentang Soeharto sedikit aja hilang, nyawanya yang hilang, zaman Orde Baru. Baru timbul gejolak masyarakat Indonesia untuk melengsarkan Soeharto. Tahun 97 lengser karena kuasanya udah terlalu lama dia, dan kebanyakan birokrasi pada waktu itu ya tidak korupsi, tapi kekayaannya didapat dari komisi. Istilahnya bukan korupsi tapi komisi, tadi lebih jahat komisi. Nah, apa lagi? Selanjutnya, apa perbedaan menjadi birokrat pada masa Orde Baru dan reformasi? Sebenarnya kalau perbedaannya, dan setiap pejabat itu sebenarnya benar disumpah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu sama aja. Hanya pimpinan negaranya pada waktu itu, birokrasi itu bukan tunduk pada undang-undang atau Pancasila, tapi tunduk kepada yang memerintah. Karena pemerintahan otoriter ya mau tak mau itu. Soal melanggar Pancasila tahu apa enggak? Coba apa? Yang Satu apa? Tuhan yang Maha Esa, Dua. kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebersamaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dulu keadilan sosialnya yang ada, birokrasi yang keadilan, rakyat nama tetap kayak ditindas. Nah, terus istilah yang perikemanusiaan lah itu ya, pokoknya kalau yang nggak cocok sama program Soeharto udah dihabisin, nggak ada perikemanusiaan. Sekarang kan enggak, orang mau ngomong aja boleh zaman demokrasi. Maka sekarang banyak orang ngomong, wah presiden dihina, presiden apa itu boleh. Bedanya di situ. Dulu mah berani nyoba-nyoba Pak Jokowi apa namanya itu presiden. Sekarang kan reformasi. Pak Jokowi dikatakan sekarang itu istilahnya itu apa namanya itu? Terhaun. Kita juga nggak ngomong apa-apa. Kalau zaman Soeharto hilang tuh nggak sampai jam-jaman, culik, sama Koramil. Bedanya itu di situ. Sekarang udah demokrasinya udah berjalan baik, kalau dulu pemerintahannya otoriter itu bedanya. Nah, sekarang menurut Bapak lebih baik Orde Baru atau reformasi? Ya sekarang itu. Iya, kamu sekarang bisa jadi presiden. Bu Jokowi orang kamu bisa jadi presiden, bisa jadi bupati, bisa jadi apa. Dulu mah mana bisa. Ya, kamu sekolah kan, siapa tahu nanti kamu jadi apa ya. Sekarang ya karena demokrasinya jangan kebablasan. Jadi ada aturan hukum yang tadi ada seperti hanya kebablasannya. Sekarang birokrasi karena dipilih oleh rakyat tiap daerah, kadang-kadang banyak Pemda yang membuat undang-undang Perda itu melanggar Undang-Undang Dasar 45, itu nggak boleh. Sekarang ketuhanan yang Maha Esa aja ya, berarti Tuhan kan tetap satu. Tapi agama di Indonesia kan yang disahkan kan ada banyak, 6. Sehingga harus saling dihargai gitu. Jadi kita nggak saling gotong royong, nggak ada menang-menangan pun nggak ada. Cuman kadang-kadang sekarang ini banyak kepala daerah yang kadang-kadang yang menyimpang itu. Perda-perda yang nggak jelas itu menyimpang gitu. Nah, tujuannya kayak Undang-Undang Dasar untuk mensejahterakan. Nah, ya, kalau semuanya berdasarkan undang-undang mah Indonesia itu udah maju gitu, udah lebih makmur daripada orang lain. Karena apa itu, Indonesia itu kekayaannya kan luar biasa sebetulnya. Hanya kadang-kadang zaman Orde Baru kekayaan negara itu
diambil oleh para birokrat zaman dulu gitu. Dan sekarang kan enggak. Saya ngalami zaman Orde Baru sampai zaman sekarang gitu. 76 tahun udah tahu itu. Apalagi? Bagaimana saran Bapak untuk masa reformasi sekarang? Saran saya, sekarang itu orang kan harus saling gotong royong, bekerja sama. Yang sekarang kan, maka sekarang orang dididiknya sekarang kan sekolah juga kan sekarang kan harus ada banyak teori, banyak praktek daripada teori. Ya, maka kita harus saran saya di samping belajar harus kerja keras, masing-masing punya keahlian apa, punya bakat apa kita ini. Indonesia ini yang terlambat kan masalah teknologi, kalah sama Korea kemana-mana. Nah teknologi itu yang harus diuber sama anak-anak muda sekarang gitu, sehingga kita bisa mengejar masalah teknologi dengan negara lain gitu. Jangan ketinggalan, orang betulin HP aja perlu teriak-teriak ke Korea kemana-mana. Harus bisa gitu. Nah, itu harus diperdalam ilmu-ilmu itu. Ilmu yang apa namanya itu, yang sifatnya itu teknis dan harus dikerjakan, bukan hanya membaca buku, tapi kita harus sambil membaca buku harus praktek gitu. Maka sekarang seperti saya punya cucu yang satu aja begitu lulus langsung ditaruh di Kalimantan, harus mau, jangan hanya berkali di Cianjur. Jadi nanti kalau dapat tugas negara kamu kemana? Bangsa Indonesia itu kan dari Aceh sampai ke Irian Jaya sana, jadi harus mau itu. Orang sana ke sini nggak apa-apa, jadi tukar budaya, tukar itu banyak. Karena budaya kita memang banyak ya, macam-macam, hanya harus saling menghargai antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Itu bangsa Indonesia yang benar kayak itu, bukan maki-maki orang. Baik, sudah cukup wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menyimpulkan mengenai Orde Baru dan masa reformasi di pedagang, petani, dan birokrat. Kesimpulan dari petani ialah dalam masa Orde Lama menitik beratkan upaya peningkatan produksi beras yang dimulai dengan rencana Kasimo pada periode 1945 sampai dengan 1950. Kemudian biasanya akan lebih tergantung pada alam, sehingga saat musim kemarau pertanian mereka bisa sangat kering. Berbeda dengan masa Orde Baru, dimulai sejak masa Orde Baru di mana pemerintah membentuk rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong keberhasilan swasembada pangan khususnya beras. Dalam masa Orde Baru, kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pertanian dapat menciptakan ketahanan dengan dibuktikan dengan adanya kebijakan ekstensifikasi. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan pedagang, dan akan saya menyimpulkannya. Untuk kesimpulan pedagang pada masa Orde Baru dan masa reformasi, lebih baik atau lebih menguntungkan pada masa Orde Baru, dikarenakan selain dari untuk individualnya yaitu dari usia, itu bisa membuat salah satu faktor di mana seseorang bisa berdagang secara maksimal atau tidak maksimal. Dan untuk kesimpulan secara keseluruhan, itu memang sebenarnya lebih pada masa Orde Baru, dikarenakan pada masa Orde Baru pada pedagang pada saat itu tidak banyak yang memiliki profesi tersebut, ada dari mulai petani dan sebagainya. Dan untuk sekarang sudah mulai banyak pedagang-pedagang yang sudah lincah di mana-mana, sehingga terjadinya pesaing-pesaing yang semakin banyak dan dapat menimbulkan hasil